Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan PowerPoint berbasis AI. Pada kesempatan hari ini saya mau menyampaikan 4 poin utama, yaitu yang pertama adalah ciri PPT yang baik, kemudian yang kedua adalah pemanfaatan AI dalam membuat PPT, kemudian yang ketiga meringkas paragraf ya, istilah materi untuk membuat PPT dengan menggunakan AI. Kemudian yang keempat adalah mencari gambar atau image yang sesuai dengan materi, juga bisa menggunakan AI ataupun fasilitas yang ada di AI. Baik Bapak Ibu, untuk karakteristik PowerPoint yang baik itu ada 7 poin. Yang pertama yaitu desain visual yang menarik, yang kedua konten yang terstruktur dengan baik, yang ketiga teks yang jelas dan mudah dibaca, penggunaan visual yang efektif, kesesuaian dan relevansi, keterlibatan dan interaktif, serta perlu adanya persiapan dan latihan. Kita mulai yang pertama, ciri yang pertama yaitu desain visual yang menarik. Ini ada 3 poin. Yang pertama adalah konsistensi, yaitu kita menggunakan tata letak yang konsisten di seluruh presentasi yang bisa memberikan kesan profesional. Kemudian yang kedua adalah skema warna. Warna yang sesuai adalah yang cocok dengan tema yang sedang dipelajari, sehingga tidak membuat audiens itu tidak merasa tidak pas dengan materi dan warnanya. Kemudian yang ketiga adalah gambar dan grafik yang berkualitas tinggi. Ini tentunya gambar yang kita download atau kita pasang itu misalnya semacam ini kan yang digambar di sebelah sini ini adalah resolusinya cukup tinggi sehingga tidak kabur, sehingga bisa menambah kejelasan dari materi yang diterangkan. Kemudian yang kedua adalah konten yang terstruktur dengan baik, yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah agenda yang jelas. Agenda itu semacam outline. Mulailah dengan memperkenalkan agenda atau daftar isi yang akan digambarkan atau akan dibahas dalam PowerPoint tersebut. Kemudian yang kedua, poin utama tersusun rapi. Slide utamanya itu sebaiknya diberi poin-poinnya sehingga tidak membingungkan yang membaca. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan yang kuat. Di akhir presentasi itu ada kesimpulan yang mengulang atau restatement dari poin-poin kunci dari pesan atau materi yang sedang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah teks yang jelas dan mudah dibaca. Ini kaitannya dengan ukuran font. Ini biasanya adalah 24 poin dan jenis font itu konsisten. Yang kedua, apabila fontnya itu Arial ya ada semua, Times New Roman ya Times New Roman semua, dan yang intinya konsisten sehingga tidak membingungkan model hurufnya bagi yang membaca. Kemudian yang ketiga, kontras yang jelas. Pastikan kontras antara tulisan dengan background itu jelas ya, tidak terbaca. Kalau hitam dengan putih, dengan hitam dengan hitam, atau kuning dengan krem, nah ini kan hampir tidak terbaca. Kemudian yang keempat adalah penggunaan visual yang efektif. Ini biasanya untuk memudahkan pemahaman, ini bisa ditambahkan grafik ataupun diagram yang jelas. Gunakan secukupnya saja dan terbaca atau readable. Kemudian pilih animasi yang tepat. Ya. Animasi kalau terlalu banyak juga tidak baik, tapi kalau tidak ada animasi juga akan membosankan juga. Kemudian yang ketiga adalah visual yang relevan. Pastikan setiap gambar atau grafik yang digunakan itu mendukung atau mengilustrasikan konten yang disampaikan. Kemudian yang kelima, relevansi dengan dan kesesuaian dengan audiens. Ini kaitannya dengan audiens kita ya, ini kelas berapa. Sehingga kaitannya dengan gaya, konten, ataupun bahasa itu sesuai dengan audiens yang kita ajar atau yang kita
beri materi. Kemudian relevansi yang tinggi, ini pastikan bahwa setiap bagian dari presentasi itu memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. Jangan terlalu luas atau istilah hanya terlalu kemana-mana, nih tidak jelas. Kemudian yang keenam, interaktivitas dan keterlibatan. Ini biasanya ada question and answer atau biasanya ada quiz. Nah, ini biasa di sela-sela PowerPoint itu bisa disisipi diskusi ataupun pertanyaan yang melibatkan audiens. Kemudian kegiatan interaktif, ini kaitannya dengan fitur-fitur yang interaktif, misalnya dengan polling ataupun link eksternal yang bisa meningkatkan keterlibatan audiens. Ini yang terakhir, ini bisa di skip bagi yang sudah familiar, tapi kalau yang belum familiar dengan materi ya perlu dibaca-baca dulu, sehingga perlu adanya persiapan yang matang. Apalagi kalau Bapak Ibu peserta pelatihan ini mau presentasi yang penting ya, misalnya di tingkat provinsi atau tingkat nasional, ini harus ada persiapan yang matang dan latihan yang cukup. Baik Bapak Ibu, demikian tadi ciri PowerPoint yang baik dan Bapak Ibu bisa mencobanya. Terima kasih.